Selamat malam Pak Greg, perkenalkan nama saya Gabriela Kristina Petra dengan NIM 21D10121. Jadi hari ini saya akan menjelaskan argumen saya mengenai dua studi kasus. Yang pertama ada perawatan paksa terhadap pasien yang sakit jiwanya. Nah, argumen saya ini, saya sangat setuju bahwa perlu sekali adanya tanggapan pribadi dari Tuan NR, Nona FZ, dan juga Nona NG, di mana mereka ini yang harus menjalankan perawatan tersebut, bukan keluarganya. Walaupun keluarganya ini menyuruh secara paksa, tapi penting sekali untuk menanyakan terhadap pasien-pasien tersebut. Karena seperti yang diketahui, keputusan itu harus sesuai dengan keinginan pasien, apakah ingin melakukan perawatan atau tidak. Jika terus dipaksa, artinya itu sangat melanggar hak asasi manusia, karena pasien ini tidak diberi kebebasan untuk memilih bahkan berpendapat. Dan menurut saya yang dilakukan oleh ketiga pasien tersebut itu hal yang benar, karena mereka tidak ingin meminum obat itu, sehingga pihak rumah sakit harus mengabulkan permintaan ketiga pasien tersebut. Tetapi tetap harus diketahui bahwa walaupun ketiga pasien tersebut menolak minum obat, pihak rumah sakit dapat memberikan alternatif perawatan lain selain obat agar pasien-pasien tersebut tetap bisa sembuh tanpa harus minum obat, dan pastinya harus sesuai dengan SOP dari rumah sakit. Lalu studi kasus yang kedua yaitu mengenai ekstraksi sperma tanpa persetujuan dari pria untuk kehamilan istrinya. Kalau menurut saya, jika saya ini menjadi dewan etis dalam rumah sakit, tentunya itu saya tidak akan setuju untuk mengambil sperma suami tanpa adanya persetujuan. Yang pertama, memang walaupun sudah suami istri, dan mungkin banyak orang berpikir bahwa suami istri ini adalah satu, tapi perlu sekali untuk menentukan bahwa keputusan suami ini selaku kepala keluarga dalam rumah tangga. Jadi hal ini itu harus sesuai dengan hak asasi manusia. Jika sang suami dipaksa untuk mengambil sperma, itu sangat melanggar HAM, apalagi saat itu keadaan sang istri itu sangat shock, sehingga karena shock itu dapat mengambil keputusan secara cepat. Hal yang ditakutkan itu bahwa kedepannya keputusan tidak sesuai dengan apa yang telah diinginkan, apalagi mengenai anak. Dan sang istri itu memang harus perlu diterangkan terlebih dahulu agar dapat mengambil keputusan yang tepat, dan diharapkan untuk tidak gegabah. Walaupun umur suami ini tersisa 48 jam saja, sang istri tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Kalau memang sang suami sudah tidak bisa terselamatkan, sang istri harus ikhlas dan pastinya tidak akan mempunyai keturunan dari sang suami. Jika mengambil sperma tanpa persetujuan suami dan akhirnya memiliki anak dari suami, hal yang ditakutkan yaitu sang anak tidak memiliki kasih sayang dari ibunya, karena ibunya itu harus menghidupi kehidupan anaknya, dan pastinya hanya memiliki waktu yang sedikit saja. Jadi kesimpulannya yaitu jika saya menjadi dewan etis, saya harus bisa memberi pengertian kepada istrinya agar tidak mengambil keputusan secara mendadak, yaitu dengan mengambil sperma dari suaminya tanpa persetujuan. Dan harus memperhatikan kesehatan mental sang istri, takutnya akan berimbas kepada anak mereka. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.